9. Jadilah membosankan. Hanya itu cara menyelesaikan pekerjaan. Jalani rutinitas dan keteraturan agar karyamu mencerminkan kesungguhan dan keaslian. Kata Gustav Flaubert. Jaga dirimu. Aku orang yang membosankan. Jam kerjaku ala orang kantoran. Tinggal di lingkungan tenang bersama istri dan seekor anjing. Gambaran stereotip mengenai jenius kreatif yang mengkonsumsi narkoba dan berganti-ganti pasangan sudah basi. Itu hanya untuk orang-orang yang ingin mati muda. Intinya, menjadi kreatif butuh banyak energi. Kamu takkan punya energi itu jika dihabiskan untuk hal lain. Lebih baik asumsikan kamu akan hidup lama. Karena itulah Patti Smith menyarankan para seniman muda untuk ke dokter gigi. Jangan lewatkan sarapan, push up, jalan kaki jauh, tidur yang cukup. Neil Young bernyanyi, "It's better to burn out than to fade away." Lebih baik mati-matian berkarya daripada menghilang begitu saja tanpa jejak. Menurutku lebih baik pelan-pelan saja agar kamu tak mati muda. Hindari utang. Kebanyakan orang yang kukenal benci membahas uang. Bantulah diri sendiri. Pelajari keuangan sesegera mungkin. Kakekku dulu menasihati ayah, "Nak, bukan uang yang kamu hasilkan, tetapi yang kamu simpan. Susun anggaran sendiri. Jalani hidup sesuai kemampuan. Bawa bekal makan siang, kumpulkan uang receh. Berhematlah sebanyak mungkin. Bila perlu pendidikan, pilih yang semurah mungkin." Seni menyimpan uang hanyalah dengan cara menolak budaya konsumtif. Jangan beli makanan di luar, latte buatan kafe, dan komputer baru mengilat itu jika yang lama masih bisa dipakai. Mungkin menurutmu bohemia itu sejenis pekerjaan. Hitung berapa lama kamu tidur. Kenali uang, manfaatkan waktu. Pertahankan pekerjaan tetap. Kenyataannya, walau kamu cukup beruntung sehingga bisa hidup dari bidang yang kamu sukai, mungkin butuh waktu untuk sampai ke titik itu. Sampai masanya tiba, kamu memerlukan pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap menghasilkan uang, networking, dan rutinitas. Bebas dari tekanan finansial juga berarti kebebasan dalam berkarya. Setiap kata fotografer Bill Cunningham, "Kalau berkarya bukan demi uang, kamu tidak akan merasa terbelenggu." Pekerjaan tetap membuatmu sejalur dengan manusia lain. Belajar dari mereka, mencurilah dari mereka. Beberapa hal dari pekerjaanku dulu dapat digunakan dalam karya di kemudian hari. Kerja di perpustakaan mengajariku cara meriset. Desain web memberiku wawasan membangun situs web. Dan copywriting memberiku kemampuan menjual dengan kata-kata. Sisi terburuk pekerjaan tetap adalah merampas waktumu. Tetapi rutinitas harian membuatmu mampu menjadwalkan waktu untuk mengejar cita-cita secara teratur. Menyusun dan menjaga rutinitas bisa jadi lebih penting daripada punya banyak waktu. Diam berarti kematian kreativitas. Kamu harus terus berkembang. Jika mengalami kebuntuan, kamu juga akan jenuh dengan pekerjaanmu. Lalu, kamu butuh waktu lama untuk kembali ke kondisi semula. Jalan keluarnya sangat sederhana. Temukan waktu yang bisa kamu luangkan, pukul berapa kamu bisa mencuri, lalu kembali ke rutinitas. Kerjakan tiap hari, apapun kondisinya. Tak ada libur, tak ada cuti. Jangan berhenti, kamu akan menyadari kebenaran teori Parkinson. Pekerjaan hanya bisa selesai dengan deadline. Tak ada yang mengatakan ini asyik. Seringkali rasanya seolah kamu menjalani dua kehidupan. Penyair Philip Larkin mengatakan, tindakan terbaik adalah anggaplah kamu punya kepribadian ganda, yang satu jadi rehat bagi yang lain. Kiatnya adalah menemukan pekerjaan tetap yang bergaji layak, tidak membuatmu mual, dan masih menyisakan energimu untuk berkarya di waktu luang. Pekerjaan tetap yang bagus memang sulit ditemukan, tetapi ada. Memiliki kalender. Menciptakan karya atau membangun karir adalah akumulasi upaya kecil secara terus-menerus. Menulis satu halaman per hari sepertinya sepele, tapi jika dilakukan selama 365 hari, jadilah satu novel. Satu kali sukses dalam pitch klien tergolong keberhasilan kecil, tetapi beberapa lusin kali bisa membuatmu dipromosikan.
Kalender membuatmu merancang kerja, menentukan target yang konkret, dan membuatmu maju terus. Metode kalender komedian Jerry Seinfeld membuatnya menulis humor setiap hari. Dia menyarankan kita memasang kalender dinding yang memperlihatkan 1 tahun penuh. Kemudian, tandai kerjamu per hari. Setiap hari setelah selesai, beri tanda silang besar di tanggal yang bersangkutan. Targetmu adalah mengisi 1 kotak dan bukan sekedar merampung kerja. Beberapa hari kemudian, jadilah rantai, ujar Seinfeld. Teruskan dan rantainya akan memanjang setiap hari. Kamu suka melihat rantai itu, terutama bila waktumu hanya beberapa minggu. Tugasmu berikutnya, jangan sampai rantai itu putus. Miliki kalender, isi kotak-kotaknya, jangan putuskan rantainya. Miliki buku catatan. Selain grafik peristiwa di masa mendatang, kamu juga butuh grafik serupa mengenai masa lalu. Oh, kamu hanya butuh buku catatan, buku jurnal harian, hanya buku kecil untuk mendaftar apa yang kamu kerjakan setiap hari, proyek yang kamu garap, tempatmu makan siang, film yang kamu tonton. Jauh lebih mudah daripada menulis buku harian yang detail. Dan kamu akan takjub tanpa membantunya catatan harian semacam ini, terutama setelah lewat beberapa tahun. Detail kecilnya akan membantumu mengingat rincian yang lebih besar. Dulu, buku catatan dipakai nelayan untuk mendata sejauh mana mereka melaut. Itulah yang kamu lakukan, mencatat sejauh mana kapalmu berlayar. Kalau kamu bertanya kepada diri sendiri, apa peristiwa terbaik hari ini, kamu teringat kejadian-kejadian menyenangkan yang ingin kamu tulis, walau tak meniatkannya. Jika kamu bertanya kepada diri sendiri, apa yang terjadi hari ini, memungkinkan kamu akan mengingat yang terburuk, karena kamu harus menanganinya. Tanyakan hal yang terbaik, maka akan muncul seberkas sinar, air muka ramah seseorang, atau salad yang benar-benar enak, kata Nick Holson Baker. Dia penyelamatku. Kalau bukan karena dia, pasti sekarang aku tampil di restoran steak. Bahkan bukan tampil, aku memasak di restoran steak, kata Tom Waits untuk istri dan partnernya, Kathleen Brennan. Pasangan yang tepat. Memilih pasangan adalah keputusan terpentingmu. Pasangan yang tepat bukan hanya berarti teman hidup, tetapi juga rekan bisnis dan sahabat yang akan selalu bersamamu. Semua hubungan memang cukup berat, tetapi hanya manusia bermental juara yang sanggup menikahi orang yang terobsesi pada cita-cita kreatifnya. Seringkali kamu harus jadi asisten rumah tangga, koki, pemberi motivasi, ibu, dan editor sekaligus. Pasangan yang baik membuatmu selalu membumi. Seorang teman pernah berkata bahwa hidup bersama orang kreatif pasti menjadikan rumahmu sangat inspiratif. Istriku berkelakar. Aku seperti seatap dengan Da Vinci. Oh, dialah yang terbaik.